Shalom, selamat pagi. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti berharap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah,
Bapa ya Bapa, terima kasih, ucap syukur Kau baik, Kau sungguhlah Kau yang sungguh sangat baik. Kau sudah berikan satu hari lagi yang indah ini bagi kami, dengan cuaca yang baik, dengan hari yang baik. Puji Tuhan, haleluya. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikanlah pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau telah berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Lasma. Shalom Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Rita Herawati, Pak Elias, Bu Elias, Rika. Selamat pagi semuanya. Sepsi, Esther, Anton, selamat pagi. Bu Kanaung Esterlin, selamat pagi. Pak Wong, good morning. Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi. Semua yang sudah bergabung pagi ini, ayo kita baca firman Tuhan. Bu Viken, Pak Hendri, good morning. Bu Titi, selamat pagi. Yuk kita baca 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 9. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 9. Dengan perikop orang Israel menghendaki seorang raja. 1 Samuel 8 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Sampai 8. Sampai 9. Ayat 9, oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja dan yang akan memerintah mereka. Amin. Ada sebuah kisah ya. Ini kita miliki tema ketika mereka tidak melihat. Ketika kita menjadi buta ya, ketika kita menjadi buta rohani, maksudnya demikian. Sebuah kisah berkata tentang
Nufles yang terjatuh dari gunung dan meluncur ke dalam suatu lembah yang semua penduduknya buta. Ya. Sebuah penyakit telah merenggut penglihatan para pemukim asli. Dan generasi-generasi berikutnya semua terlahir buta. Dan mereka telah beradaptasi dengan menjalani kehidupan tanpa penglihatan. Nufles mencoba menjelaskan seperti apa rasanya memiliki penglihatan, tetapi mereka tidak tertarik. Akhirnya ia menemukan celah di antara puncak-puncak gunung yang selama ini menghambatnya keluar dari lembah itu. Ia berhasil bebas, namun dari posisinya yang sekarang, ia melihat adanya tanah longsor yang akan mengubur orang-orang buta yang menghuni lembah di bawah sana. Ia mencoba memperingatkan mereka, tetapi mereka mengabaikannya. Mereka enggak gubris ya. Nah, itu adalah cerita negeri orang buta karya H.G. Wells. Ini bisa dibilang hampir mirip dengan kisah yang dialami oleh Nabi Samuel ya. Menjelang akhir hidup Samuel, anak-anaknya tidak hidup seperti ayahnya dengan mengasihi dan melayani Allah. 1 Samuel 8 ayat 3 kita baca ya. 1 Samuel 8 ayat 3. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Amin. Amin. Selamat pagi Pak Aryadi, Bu Esti. Jadi anak-anak Nabi Samuel itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka tidak mengasihi dan melayani Allah mereka. Kebutaan rohani mereka juga tercermin dalam diri tua-tua Israel yang meminta kepada Samuel, berikanlah kami seorang raja. Mereka semua telah memalingkan pandangan mereka dari Allah dan meninggalkan iman mereka kepadanya. Jadi tidak lagi menuruti Tuhan. Mereka hidup semau-maunya. Kemudian mereka berkata kepada Samuel, Allah berkata kepada Samuel, ayat 7 kita baca ya, ayat 7. Ayat 7, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Bagaimana sakit hatinya Allah ya ketika bangsa Israel yang ia kasihi ternyata menolak untuk dikasihi ya. Banyak orang yang menolak ketika kita mengasihi mereka. Pernah enggak seperti itu? Anda mendapati hal seperti itu. Anda mengasihi ayah saudara, Anda mengasihi ibu saudara, tetapi mereka ternyata orang-orang yang mungkin tidak bisa menerima kasihmu karena kasihmu itu berbeda dengan yang lain ya. Atau karena mereka mau hidup dengan norma-norma kehidupan mereka sendiri, pemahaman mereka sendiri, karena mereka tidak mengenal Allah. Nah ini garis bawah ya, karena mereka tidak mengenal Allah. Mengapa Nabi Samuel anak-anaknya juga tidak mengenal Allah? Mungkin Nabi Samuel ini mengasihi anak-anaknya ya, tetapi anak-anaknya tidak dapat menerima kasih daripada Nabi Samuel. Mungkin mereka menganggap sang Nabi ini terlalu suci, terlalu kudus. Kami tidak tahu karena tidak ditulis ya. Mengapa anak-anak sampai tidak mau meneruskan jabatan ayahnya ya? Karena mungkin melihat kehidupan Samuel yang sengsara, ataupun karena perlakuan daripada rakyat kepada Samuel itu tidak baik ya. Bahkan mereka menolak Allah. Mereka minta raja. Nah, ini hal-hal yang menyebabkan seseorang itu kehilangan kasih. Kehilangan apa yang mereka lihat ya. Kehilangan
penglihatan rohani, ya, kehilangan penglihatan rohani alias buta rohani. Ayo hari ini siapa yang kenal firman tapi buta firman? Bisa nggak itu Pak? Bisa. Bisa ya. Cuman membaca doang. Ya. Tapi nggak ngerti, nggak paham artinya. Nggak dilakukan. Juga itu nggak ngefek gitu ya, ke orang sekarang itu nggak ngefek. Karena apa? Nggak mau lakukan hal-hal yang kecil dari firman ya. Akhirnya itu namanya buta rohani. Sehingga apa? Mereka memalingkan pandangan mereka dari Allah. Mereka menolak Allah. Memang menyakitkan ketika orang-orang yang kita kasihi menolak Allah karena kebutaan rohani mereka. Seringkali kita itu menginginkan saudara-saudara kita itu kenal Allah ya. Mungkin dari kita ini punya generasi ke generasi itu yang melayani Allah. Tapi suatu hari atau suatu saat ada satu jiwa yang menolak Allah. Artinya apa? Tidak mau melayani Allah, tidak mau mengenal Allah. Menyakitkan enggak seperti itu? Menyakitkan sekali. Menyakitkan ya. Jadi kalau ada orang-orang yang kita kasih menolak Allah karena kebutaan rohani mereka, itu menimbulkan sakit dalam kita ya. Namun masih ada harapan untuk mereka yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. 2 Korintus 4 ayat 4 kita baca ya. 2 Korintus 4 ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Amin. Nah, jadi ia buta karena ilah-ilah zaman ini. Ia buta karena kesenangan-kesenangan yang melebihi menyenangkan hati Tuhan ya. Lebih menyenangkan orang-orang, lebih menyenangkan geng saudara, lebih menyenangkan orang-orang sekeliling saudara, lebih daripada kita mau menyenangkan Allah. Nah, itulah ilah-ilah ya. Ilah-ilah zaman ini mungkin juga bukan patung-patung begitu ya, tetapi hal-hal yang kita sukai lebih daripada Allah. Hobi kita, dunia malam kita, hal-hal yang berseteru dengan Allah lebih kita cintai. Kasihilah mereka, orang-orang yang jatuh di dalam keadaan seperti ini, penolakan kepada Allah ini, engkau harus kasihi dan mendoakan mereka. Allah yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, sanggup melakukan hal yang sama bagi mereka. Ayat 6 kita baca. 1 Samuel 8 ayat 6. 1 Samuel 8 ayat 6. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Amin. Nah, orang-orang yang membuat kesal hati kita, itu apakah Allah tidak memperhatikan mereka? Ternyata Allah memperhatikan mereka ya. Apakah Allah juga kesal sama mereka? Ya tentu. Tetapi kasih Allah itu begitu besar ya, sehingga Allah sanggup merubah mereka. Allah sanggup membuat terang Allah bercahaya di dalam hati mereka. Amin. Jadi kalau hari ini engkau punya ilah-ilah lain yang engkau kasihi lebih daripada Tuhan, Tuhan sanggup mengubah engkau menjadi mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Amin. Hari-hari ini bagaimana Anda merasa terhibur dengan mengetahui bahwa Allah melihat mereka yang tidak dapat melihat Allah. Jadi orang-orang yang menolak Allah, orang-orang yang berseteru dengan Allah, orang-orang yang hidup tidak di dalam rencana Allah, itu Allah melihat mereka. Jadi modelmu itu dilihat. Betul enggak ya Pak? Iya.
Ya memang banyak di antara kita ya ke gereja baca firman, tapi perbuatannya tetap tidak berubah. Nah Ya, itu harus sulit. ada Harus ada perubahan. Setelah kita di dalam Tuhan harus ada perubahan, harus ada pertobatan. Ada satu kesaksian yang luar biasa ya. Kemarin saya mendengar seorang rekan anggota daripada Tirsa ya, kedai Tirsa itu berkata demikian. Sekarang aku tidak muntah-muntah lagi, tidak ingin jatuh lagi. Tetapi dalam hatiku itu ada sukacita. Aku bisa bernyanyi, aku kepengen berseru, aku happy banget gitu ya. Saya katakan, ya itu roh-roh jahatmu udah keluar, digantikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu memberi buah-buah roh ya. Buah roh sudah mulai nampak, yaitu apa? Sukacita ya, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera ya. Tidak lagi metenteng ya, apa metenteng itu. Tidak lagi keras hati ya, diubah. Pasti ya. Kalau Anda di sini merasa hatimu itu keras, hatimu itu susah, hatimu itu hancur ya. Ayo, pagi hari ini Roh Kudus akan mengubah hidupmu. Amen. Pastikan itu sukacita ilahi akan masuk ke dalam hidupmu. Engkau akan bersukacita, engkau akan merasakan kasih Allah. Bagaimana Allah itu melihat engkau dan mengasihi engkau luar biasa. Amin. Amin. Jadi selamat pagi Bu Lastri. Allah begitu mengasihi kita, tapi kadang-kadang kita ini tidak bisa mengasihi diri kita sendiri. Nah itu. Ini loh. Jadi kita yang mau berubah. Allah sudah jamah kita, sudah punya kita. Tapi kita yang mau berubah, kita yang bebal, dablek, ini tidak mau berubah itu sulit Tuhan untuk mau mengubah kita kalau kita tidak mau berserah. Seperti kesaksian tadi, seorang ibu itu dia mau sekarang sudah berubah, merasa dia berubah karena dia sudah berserah pada Tuhan, sehingga disitulah Roh Kudus bekerja dan dia dipulihkan. Amin. Jadi bagaimana hari ini? Selalu ada harapan bagi mereka yang buta secara rohani. Hai kamu yang buta, engkau akan melihat. Melihat apa? Yang pertama, kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Ya. Allah itu sungguh baik, sangat baik dan amat baik ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Itu loh, jiwamu diselamatkan. Sebetulnya upaya semua orang yang sudah mengenal Kristus itu untuk apa? Keselamatan jiwa. Ya. Keselamatan jiwa itu terlebih penting dari segala hal. Kemarin ketika melayat kedukaan dari almarhum Bapak Alex Low itu, kami melihat ya, di situ akhir daripada satu kehidupan manusia di bumi ya. Tetapi di balik itu semua ada kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Beliau memang memilih untuk dikremasi ya, dibakar. Tapi tempat pembakaran di rumah duka Surabaya tersebut itu sangat mewah ya, jadi tidak menakutkan. Kalau di rumah duka yang lama itu serem ya, sangat serem. Jadi aduh kok serem sekali. Juga ketika menabur abu di laut ya, pakai speedboat yang keren banget gitu ya. Kalau dulu waktu tante saya ditabur di laut pakai speedboatnya rakyat ya, jadi terbuka, ngeri gitu loh. Ini kalau kebalik gimana gitu ya, mengerikan. Tetapi karena biayanya juga cukup mehong ya, makanya ya speedboatnya keren gitu, aman dan tertutup ya, nggak merasakan angin. Dan saya melihat bagaimana abu yang ditaburkan di lautan lepas itu ya, saya melihat
Ya warnanya abu-abu, namanya abu ya. Upi abu, abu-abu ya. Bagaimana ya hilang begitu saja ya. Lenyap begitu saja ya. Nah, yang tinggal apa? Ya cuma kenang-kenangan ya. Cuma kenang-kenangannya aja ya. Saya juga punya ayah ya. Bagaimana rasanya kehilangan seorang ayah ya. Ya akhirnya tinggal kenang-kenangan aja gitu ya. Kalau ayah kami dikebumikan ya. Jadi kita bisa menengok. Kalau rindu hati bisa menengok kuburnya, tapi hanya apa tulang belulang yang di dalamnya. Tidak ada ayah di situ. Maka dari itu kita punya ayah surgawi yang selalu ada buat kita ya. Mungkin hari ini engkau merasa kehilangan. Saya juga masih inget-inget aja ya sama Mr. Alex itu ya. Orangnya flamboyan, orangnya ceria, suka menyapa, Ibu Pendeta katanya begitu ya. Saya masih juga ada duka cita ya. Ya bukannya sedih yang berkepanjangan, tapi rasa sedih itu ada ya. Kalau kita ditinggalkan orang yang kita kasih. Jadi aku dapat merasakan orang-orang yang kehilangan orang yang kita kasihi. Bahkan mungkin orang itu tidak bisa kita kasihi dengan cara kita ya. Kalau ayah saya itu maunya saya ya kita ini bisa ke restoran bersama ibu, mama saya, makan bersama bareng-bareng. Tapi kalau diajak seperti itu tuh katanya, kamu pergi aja sendiri katanya begitu. Nggak pernah mau saudara. Jadi keras ya. Misalnya kalau ke gereja gitu, padahal dia sudah dibaptis ya. Nggak mau pergi, biar saja mamimu yang pergi gitu ya. Ya ini orang model mungkin kaisar-kaisar zaman kuno ya. Angel tuturane ya, nggak mau diatur oleh orang yang lebih rendah. Apa namanya? Orang yang lebih rendah strata urutan kehidupannya gitu ya. Dia tetap yang nomor satu yang punya otoritas gitu ya. Itu membuat hati kami ya sedih ya. Kami ingin mengasihi dengan cara kami ya, dengan cara seperti yang ditulis dalam Alkitab. Orang-orang akan makan, ya anak cucumu akan makan sekeliling mejamu seperti tunas pohon zaitun. Nah itu tidak kejadian karena dia nggak mau. Karena nggak mau dia diajak makan-makan di restoran sekeliling meja gitu, nggak mau ya lah, meja makan kita nggak cukup kalau untuk orang banyak. Jadi inilah orang-orang yang tidak bisa kita kasihi dengan cara kita gitu ya. Tapi ternyata mereka mengasihi kita loh ya. Mereka mengasihi kita juga dengan cara mereka. Jadi caranya gak sama. Terus bagaimana ini bisa ketemu ya? Disinkronkan susah gitu ya. Jadi kalau saya melihat nabi-nabi zaman perjanjian lama, juga anak-anaknya tidak bisa meneruskan daripada keimamatan ayah ibunya ya. Tapi mereka hidup dengan cara mereka sendiri, bahkan lebih jahat ya, seperti anak-anak Elia ya. Mereka mengambil persembahan dimakan disik, nanti yang jelek-jelek baru dikasih Tuhan ya. Tidak seperti ayahnya, tetapi mengapa mereka kok tidak bisa melanjutkan daripada jabatan ayahnya ini? Karena apa? Ayahnya tidak mendidik. Saya kalau baca-baca ya, mereka tidak dididik, mereka dibiarkan, bahkan mereka itu jarang dinasehati. Nah, pagi hari ini, jika engkau mengingini anak-anakmu meneruskan perjuanganmu, mungkin sebagai imam, sebagai pendeta, di sini ada Pak Bambang, ada Pak Aryadi, ada Bu Reni, Pak Franyanto, ada siapa lagi? Pak Henry, ada Pak Mei, ada Bu Foni ya. Saya anjurkan didikan. Nah, kalau salah ditegur saudara, mungkin jegot, mungkin muring-muring, tidak apa-apa. Tapi kalau salah ya harus ditegur, dibetulkan, diluruskan jalannya. Tanpa itu maka mereka akan sakar PDW. Karena apa? Mereka punya natur dosa. Natur dosa itu apa? Pemberontakan terhadap Tuhan. Mungkin hari ini mereka karena tidak lihat Tuhan, mereka berontak terhadap orang tua mereka ya. Mereka nggak mau diatur
sesuai tantangan kehidupan di dalam Alkitab. Mereka menjadi pemberontak seperti bangsa Israel. Bangsa ini loh sudah dipimpin Allah sendiri ya. Perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Bener nggak Pak Gem? Iya. Kalau Pak Gem misalnya menuntun anak sing berotan dia Pak Gem. Ya, kita sebelum melayani keluar ya, kita melayani ke dalam dulu. Melayani keluarga kita dulu. Bagaimana keluarga Yerusalem kita? ya. Iya, Yerusalem itu terlebih dahulu. Ya, percuma kita melayani dengan baik, khotbah menggebu-gebu di mimbar, tapi keluarga kita berantakan. Ya, kita melayani ke dalam dulu, ya, anak, istri, suami, bagaimana memimpin mereka, membimbing mereka supaya mereka mengenal Kristus dan jalan di dalam Kristus. Ya, terus barulah kita melayani keluar dengan sukacita, dengan lebih baik lagi. Amin. Memperhatikan, jangan memberi pembiaran, tidak apa-apa, wis nanti mereka diatur Tuhan. Ya, tidak bisa ya. Kita sudah diberikan otoritas oleh Tuhan untuk mendidik, mengatur mereka, memimpin, membimbing mereka, mengayomi mereka, menafkahi mereka. Nah, jadi kita yang harus sebagai imam harus bisa memimpin mereka menuju kebaikan, kebenaran. Amin. Amin. Jadi bagaimana caranya kalau ada satu anak yang memberontak dalam keluarga dan mau dibimbing? Ya itu tadi mendoakan. Ya, karena apa? Mata Tuhan itu melihat mereka. Mata Tuhan itu melihat mereka. Kita mendoakan tapi kita mengasihi orangnya, ya, mengasihi orangnya, bukan perbuatannya. Kita mengasihi jiwanya supaya diselamatkan. Maka dari itu tidak intinya kami semua itu berdoa untuk orang-orang yang angel-angel tuturane, untuk orang-orang yang belehar ya, yang keluar dari jalur Tuhan. Kita senantiasa doakan supaya kembali ya, mereka kembali kepada Tuhan. Jiwa mereka diselamatkan. Sebab apa gunanya orang punya seisi dunia ini tapi jiwa tidak selamat, masuk neraka kekal selama-lamanya. Dalam pemahaman Kristiani, kita ini hidup kekal selama-lamanya ya. Nanti walaupun sudah mati, oleh kuasa Roh Kudus akan dibangkitkan dari kematian. Sebentar lagi kita akan menikmati peringatan Paskah ya, di mana kematian Yesus pada tanggal 18 April itu mengubah hidup kita ya. Jadi jangan sing sudah ditebus oleh Tuhan kembali kepada jalan dosa ya. Karena kita punya natur dosa. Natur dosa ini harus ditaklukkan di bawah darah Yesus. Natur dosa ini harus tiap hari berdoa, Tuhan, bahwa aku lebih dekat kepadamu. Tuhan, biar natur dosa ini tidak menguasai aku, melainkan Roh Kudus yang menguasai aku. Sebab natur dosa itu kalau dibiarkan maka kita akan mati dalam dosa. Kita mati di dalam dosa, padahal maut itu sudah dikalahkan oleh Kristus. Kita mati dalam kesalahan kita. Apakah kita selamat? Who knows? Tidak ada seorang pun yang tahu. Maka pagi hari ini pesan Tuhan, ayo kita melihat, jangan buta rohani. Kita melihat bahwa Allah itu begitu mengasihi kita. Jangan sampai kita tidak bisa dikasihi oleh Allah. Amin. Amin. Kalau ada Anda merasa yo aku iki kok gak bisa mengasihi orang yang mengasihi aku, ayo bertobat ya. Ayah ibumu mungkin menangisimu tiap hari supaya engkau bertobat. Istrimu, suamimu mungkin menangisi engkau tiap hari supaya engkau bertobat. Hai anak-anak, ayah ibumu mungkin menangisi engkau tiap hari supaya engkau bertobat dan menjadi hidup yang lebih baik. Ayo kita berdoa. Haleluya. Terima kasih dari firman-Mu. Ya Tuhan, kami mau tetap melekat kepada Engkau Yesus Kristus. Dan Engkau tetap membimbing kami. Dan Engkau tetap genggam tangan kanan kami. Tuntun kami ke jalur-Mu. Tuhan Yesus tetap berada di jalur-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau sudah berikan wibawa pada kami, keimaman pada kami, sehingga kami dapat memimpin keluarga kami dengan baik. Ya Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami belum sempurna di dalam melayani keluarga kami. Ya Tuhan Yesus,
Kami mau Kau pimpin lagi, lebih lagi, sehingga kami bisa lebih memperhatikan keluarga kami, anak, istri, suami, orang tua kami, ya Tuhan Yesus, mertua kami, semuanya kami bisa melayani mereka lebih baik lagi sebelum kami melayani keluar untuk melayani sesama. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu bagi kami, sehingga Kau mampukan kami untuk melayani keluarga kami terlebih dahulu lebih baik, sehingga Kau jamah semua anggota keluarga kami, sehingga mereka menjadi baik, menjadi benar di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanku. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup mengubah setiap kami, bahwa tangan-Mu tak terlambat untuk menolong kami. Tolong kami Tuhan yang masih tinggal dalam natur dosa kami, supaya kami berubah, supaya natur ilahi yang Engkau sudah bentuk di dalam hati kami ini berbuah-buah. Tuhan, ampuni ketidaktaatan kami, ampuni kebebalan kami. Kami mau menaruh hati kami di dalam tangan-Mu, karena tangan-Mu lah yang menggenggam erat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bila ada yang sakit Engkau sudah sembuhkan. Bila ada yang kekurangan Engkau sudah memberi berkat-berkat-Mu. Bila ada yang masalah Engkau sudah memberikan jalan keluar. Terima kasih. Kami mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. God bless you. See you tomorrow guys. Selamat bekerja, selamat melayani Tuhan. Semangat, semangat, semangat. Biarlah sukacitamu penuh. Amin. Amin, amin. Baik yang nanti siang, nanti malam mengikuti renungan ini, semuanya diberkati Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya.